Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebat dan Pak Guru, para pendamping di sekolah yang sangat luar biasa. Salam Smart School berkarakter cerdas Ki. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina dalam pembelajaran ekonomi, judul materi kertas kerja. Kali ini kita akan belajar tentang materi kertas kerja, di mana pertemuan sebelumnya sudah dipelajari tentang materi jurnal penyesuaian. Jadi kertas kerja ini adalah lanjutan dari penyusunan siklus akuntansi setelah jurnal penyesuaian. Apa itu kertas kerja? Oke, kita lihat dulu sebelum kita mempelajari apa itu kertas kerja dan bagaimana menyusun, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah diharapkan setelah belajar ini Nanda semua mampu menjelaskan apa itu kertas kerja. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan apa sih tujuan dari penyusunan kertas kerja itu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk dari kertas kerja, dan yang keempat adalah bisa menyusun kertas kerja itu sendiri. Nah, apa itu kertas kerja? Kertas kerja atau biasa dikenal dengan istilah worksheet atau neraca lajur adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dipergunakan untuk menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Biasanya 31 Desember, ya, karena rata-rata perusahaan menggunakan akhir periodenya itu adalah 31 Desember. Oke, kemudian apa tujuan dari penyusunan kertas kerja itu? Ya, yang pertama adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan, karena setelah kita menyusun kertas kerja nanti itu kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Dan untuk lebih memudahkan menyusun laporan keuangan, maka kita susun dulu kertas kerjanya. Kemudian yang kedua adalah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita untuk menemukan kesalahan yang mungkin ditemukan di dalam membuat jurnal penyesuaian. Ya, jadi itu tujuannya kenapa kertas kerja itu dibuat. Namun kertas kerja ini adalah opsional sebenarnya, jadi tidak mesti dibuat jurnal kertas kerja ini, karena kalau menggunakan metode komputer itu tidak perlu lagi, tetapi kalau masih menggunakan akuntansi manual ini sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya itu bentuk-bentuknya kertas kerja? Ya, bentuk-bentuk dari kertas kerja ada beberapa, ada yang 6 kolom, ada juga yang 8 kolom, kemudian ada yang 10 kolom, dan ada yang 12 kolom. Ya, mari kita lihat bagaimana bentuk masing-masing dari kertas kerja ini.
Oke, ini adalah kertas kerja 6 kolom. Ada nomor akun, ada nama akun, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Kalau kita lihat di sini jumlah kolomnya itu ada 10 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, bukan 10 ya. Ada, nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Tetapi kenapa dikatakan 6 kolom? Ya, karena yang dihitung, yang dimaksudkan 6 kolom adalah kolom yang terisi jumlah nilai atau angka dari masing-masing akun ini. Ya, itu. Kemudian kita lihat yang 8 kolom, ini tidak terlalu berbeda. Ya, yang membedakan adalah ada jurnal penyesuaiannya. Ya, ada jurnal penyesuaiannya. Jadi ini 8 kolom, kita berhitung dari kolom neraca saldo ada debit kreditnya itu 2 kolom. Kemudian jurnal penyesuaiannya juga 2 kolom. Kolom laba ruginya juga 2 kolom, neraca juga 2 kolom. Jadi ada 8 kolom semuanya yang akan terisi nilai atau angka dari akun itu masing-masing. Kemudian yang 10 kolom. Ya, yang membedakan lagi dengan yang 10 kolom adalah neraca saldo disesuaikan. Kalau di 8 kolom tadi tidak ada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini ada kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah kertas kerja 12 kolom. Ya, ini lagi lebih banyak kolomnya lagi. Jadi yang membedakan dengan yang 10 kolom tadi adalah di sini ada perubahan modal. Ya, kalau tadi di 10 kolom itu tidak ada kolom perubahan modal. Ya. Namun yang lazim kita gunakan itu adalah yang 10 kolom. Kenapa? Karena di 10 kolom itu sudah mencakup semuanya dan kita sudah lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan berikutnya. Nah, sekarang bagaimana menyusun kertas kerja itu sendiri? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan saldo-saldo ke kolom neraca saldo. Ya, bagaimana caranya? Contoh, di sini ada salon Hananisa, ada neraca saldonya. Nah, bagaimana kita pindahkan? Jadi di situ yang pertama memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam neraca saldo ke kolom neraca saldo. Jadi di sini ini semua kolom neraca saldonya, ya, kolom neraca saldonya itu kita pindahkan semuanya ke kolom neraca saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Ya, jadi di sini mulai yang pertama kita masukkan adalah di sini ada nomor akun. Jadi nomor akun, kemudian nama akunnya apa, kemudian kolom neraca saldo. Jadi kita hanya mengisi sampai di sini saja. Itu yang pertama. Jadi semua yang ada di sini, ya ini tinggal dipindahkan saja. Jadi ini pindah ke sini, ya. Kemudian nama akun dari kas itu, ya kita pindahkan. Selanjutnya nilainya, karena di sini debit, maka ini akan kita pindahkan juga ke debit. Begitu seterusnya. Jadi semua yang ada di kolom di data neraca saldo itu kita pindahkan semuanya. Jadi ini sampai akumulasi penyusutan peralatan. Jadi ini hanya sebagian ya karena contoh. Nah, di bawahnya itu kita jumlahkan nanti di sini. Ya. Setelah semua dari neraca saldo dipindahkan ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja itu kita jumlahkan di bawahnya. Ya, jadi nanti kita lihat di setelahnya. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita pindahkan yang ada di jurnal penyesuaian, pindah ke kolom penyesuaian yang ada di kertas kerja. Nah, misalnya ini ada salon Hananisa, jurnal penyesuaiannya, itu kita pindahkan ke kolom jurnal penyesuaian. Jadi ini kita pindahkan di sini. Ya.
di jurnal, semua jurnal penyesuaian. Bagaimana caranya? Kita lihat akun yang pertama. Di sini ada beban perlengkapan. Ya, kita cari di sini ada tidak beban perlengkapan ya. Jadi sebelum yang ada di bawah ini, misalnya tadi di neraca saldonya itu sampai di sini. Ya. Dari sini ke atas tuh tidak ada beban perlengkapan. Tidak ada beban perlengkapan. Maka ini beban perlengkapan kita tulis di bawahnya. Di bawahnya setelah jumlah. Ya. Jadi kita tulis di sini beban perlengkapan karena nilainya di sini debit 75.000, maka kita masukkan di kolom debit juga 75.000. Ya. 75.000. Jadi ini yang 75.000 itu kita pindahkan ke sini. Ya. Kemudian akun perlengkapan. Ya. Akun perlengkapan kita cari lagi di kolom nama akun yang ada di neraca saldo. Ya. Di sini kas perlengkapan. Ternyata ada perlengkapan. Nah, kita tinggal pindahkan yang 75.000 ini di kredit, kita pindahkan ke sini. Kolom kredit di jurnal penyesuaian dari kolom kredit yang ada di jurnal penyesuaian tadi. Ini kolom jurnal penyesuaiannya kertas kerja. Kemudian selanjutnya akun beban penyusutan peralatan. Kita cari lagi di sini, ternyata tidak ada beban penyusutan. Maka kita tambahkan, tulis di bawah di sini beban penyusutan peralatan. Nilainya karena di sini debit, maka kita cari di sini debit. Nah, ditulislah di kolom ini 200.000. Ya, jadi beban penyusutan ini tulis di sini. Kemudian masih ada satu akun lagi, akumulasi penyusutan peralatan. Ya, di sini 200.000 kredit. Kita cari, ternyata di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, tinggal kita isi kolom kredit karena di sini juga kredit. Ya, ini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi seperti itu caranya memindahkan jurnal penyesuaian ke kertas kerja. Jadi sangat mudah karena hanya memindahkan apa yang kita tulis di jurnal penyesuaian, maka itulah juga yang kita pindahkan ke kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Jika di nama akun kolom neraca saldonya tidak ada, maka kita tambahkan di bawahnya. Ya, kita tuliskan akun itu di bawahnya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan adalah mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Nah, di sini kita tidak butuh lagi data sebelumnya, ya, tidak butuh lagi jurnal penyesuaian dan neraca saldo ya, di kertas lain. Tetapi karena kita sudah isi semua di sini, sudah ada neraca saldonya, ada jurnal penyesuaiannya. Nah, di neraca saldo disesuaikan ini itu kita selisihkan atau ditambah. Bagaimana caranya? Kita lihat satu-satu. Di sini ada kas. Ya. Di kas antara, jadi ini neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Ini ya. Jadi neraca saldo itu ditambah dengan JP. Ya. Kapan ditambah? Kalau misalnya sejenis, apakah dia debit atau kredit dengan kredit. Tapi kalau dia berlainan jenis, ya bukan laki-laki perempuan ya, maksudnya debit ketemu kredit itu dikurang. Ya, itu dikurang. Kalau misalnya kredit di neraca saldo kemudian di jurnal penyesuaiannya debit, maka itu juga dikurang. Ya. Tetap jadi yang tidak sama itu dikurang, kemudian yang sama itu ditambah. Nah, kita lihat kas. Di kas ini ternyata di jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka langsung kita pindahkan saja 15.000-nya itu pindah ke sini. Ini 15.000 ya. Ini dalam ribuan rupiah. Ya, 15 juta. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo ada 100.000. Kemudian di jurnal penyesuaian ada kredit 75.000.
debit dengan kredit berlainan. Maka 100 dikurang 75 itu sama dengan 25. Kemudian peralatan, sini peralatan, kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada. Maka langsung saja kita pindahkan di sini. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Di neraca saldo ada 40.000. Ya, kemudian di jurnal penyesuaiannya ada 200. Ya, maka di neraca saldo disesuaikan karena kredit ketemu kredit, maka itu ditambah sehingga di sini kredit 240. Ya. Selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan hanya ada di jurnal penyesuaian. Sini jurnal penyesuaian, maka langsung saja kita pindahkan di neraca saldo disesuaikannya. Di sini 75. Begitupun dengan beban penyusutan peralatan. Karena tidak ada di neraca saldo, maka langsung saja kita pindahkan di kolom debit juga, karena di jurnal penyesuaiannya itu debit. Maka di sini 200.000. Jadi itu cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Jadi diselisihkan atau dijumlahkan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah memindahkan jumlah-jumlah yang ada dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi kolom selanjutnya yang harus kita isi adalah kolom laba rugi, ya, dan kolom neraca. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi tidak perlu lagi kita perhatikan ini. Tidak perlu lagi kita perhatikan neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Langsung saja neraca saldo disesuaikannya. Nah, kita pilih yang mana masuk laba rugi, yang mana masuk neraca. Yang masuk laba rugi adalah akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, itu yang masuk di laporan laba rugi. Kalau di neraca itu aktiva, utang, dan modal. Nah, kita lihat di sini. Kas itu adalah aktiva, maka kita masukkan ke kolom neraca. Ya. Kemudian perlengkapan juga itu aktiva, maka dikasih masuk juga di kolom neraca. Ya. Jadi sampai pada akumulasi penyusutan peralatan itu kita masukkan ke kolom neraca. Nah, apa yang masuk di kolom laba rugi adalah beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan. Ya. Jadi ini itu yang dikasih masuk di laba rugi. Jadi intinya bahwa yang dimasukkan di kolom laba rugi adalah akun nominal atau pendapatan dan beban. Yang dimasukkan di kolom neraca adalah aktiva, utang, dan modal. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah menjumlahkan kolom laba rugi dan posisi keuangan. Jadi kita jumlahkan ini yang dibawanya tadi. Jadi ini ada 4 juta jumlahnya laba rugi berapa, jumlahnya neraca berapa. Nah, disinilah nanti kita akan tahu berapa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Jadi di sini kolom laba ruginya itu berbeda antara kolom debitnya, kolom debit dengan kolom kreditnya itu berbeda. Ya, tidak sama, tidak seperti di kolom neraca saldo disesuaikan itu selalu sama. Ya, di sini 32.475. Kalau di kolom laba rugi dan neraca itu selalu berbeda antara debit dengan kreditnya. Nah, disinilah nanti kita lihat berapa laba atau rugi yang diperoleh. Ini di kolom debit ternyata lebih kecil daripada kolom kredit. Nah, selisihnya 4.960. Berarti ini diperoleh laba. Kenapa? Karena kredit artinya pendapatannya lebih besar daripada kolom debitnya. Ini kalau perhatikan dari atas mungkin tidak ada ya, karena ini hanya sebagian kertas kerja. Ya, jadi
Setelah dilengkapi semua itu ternyata laba yang diperoleh jumlahnya itu seperti ini. Ya, jumlahnya seperti ini. Jadi kolom debitnya itu lebih kecil daripada kolom kredit, sehingga selisihnya itu adalah laba. Nah, kalau di kolom neraca, debitnya yang lebih besar daripada kolom kreditnya. Jadi kalau di sini berjauhan, maka yang diperoleh itu adalah laba. Tetapi kalau ketemu di sini berdekatan selisihnya, jadi misalnya di sini kredit dengan debit, maka dia mendapatkan kerugian. Ya, seperti itu. Oke, ada 2 soal latihan. Ini soal pertama. Oke, soal latihan pertama ini dari sebagian neraca lajur diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini neraca lajurnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ditanyakan yang manakah penyelesaian rekening yang benar. Apakah pilihan A, apakah B, C, atau D, atau E. Ini D ya. Baik. Nah, kalau kita perhatikan dari kertas kerja ini, ada 5 akun yang ada di dalamnya, jadi sebagian kertas kerja. Berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, ini yang pertama adalah beban sewa. Beban sewa di neraca saldo disesuaikan. Kalau kita mau masukkan apakah dia laba rugi atau neraca, beban sewa itu kan adalah akun nominal, ya, akun nominal. Maka seharusnya dia dimasukkan di kolom rugi laba atau laba rugi dari neraca saldo disesuaikan. Ya, maka nomor 1 ini jawabannya benar. Ya, jadi sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka itu artinya kita sudah terima tetapi belum orang gunakan itu tempat yang kita sewakan. Dan sewa diterima di muka ini termasuk utang. Ya, termasuk utang, bukan laba rugi. Ya. Maka ini jawabannya tidak benar. Ya, harusnya dia masuk di kolom neraca, bukan di kolom laba rugi atau rugi laba. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunga, karena dia adalah akun nominal, maka dia harusnya masuk di kolom rugi laba. Jadi di sini kredit dan dimasukkan di kolom rugi laba atau laba rugi, berarti dia benar. Kemudian gaji yang masih harus dibayar. Gaji yang masih harus dibayar itu adalah utang. Ya, karena kita belum bayarkan, jadi dia bukan beban gaji. Ya, berbeda. Dan dia masuk di kolom neraca. Ya. Ya, dia juga benar. Dan yang terakhir adalah beban penyusutan peralatan. Ya, di sini di neraca saldo disesuaikannya itu ada debit 50.000 dan dia masukkan di kolom neraca. Padahal seharusnya masuk di kolom laba rugi. Jadi harusnya dia dimasukkan di kolom laba rugi di sini debit. Bukan di sini. Sehingga pernyataannya ini tidak benar, dan yang benar adalah 1, 3, dan 4 ya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Oke, perhatikan daftar sisa sebagian berikut. Oke, di situ ada kolom neraca saldo atau daftar sisa. Ya, daftar sisa itu sama dengan neraca saldo ya. Kemudian ada data penyesuaian 31 Desember. Kemudian data penyesuaiannya ada aktiva tetap disusutkan 10% dan yang kedua asuransi dibayar tepat 1 Mei 2006 untuk 1 tahun. Nah, berdasarkan data di atas, diselesaikan kertas kerja berikut ini. Ya, kelihat itu kertas kerjanya, jadi dia buat seperti ini. Nah, kita ditanya apakah yang dibuat ini sudah benar, yang mana yang benar dan yang mana yang belum tepat. Nah,
untuk soal yang ini agak berbeda tadi dengan yang pertama. Oke, baik. Soal ini kita harus kerjakan dulu jurnal penyesuaiannya. Jadi ada 2 jurnal penyesuaian yang harus kita kerjakan di sini sebelum kita masukkan ke kertas kerja. Nah, caranya bagaimana? Kita buatkan dulu jurnal penyesuaian yang pertama. Ya. Oke, di sini penyesuaian yang pertama aktiva tetap disusutkan 10%, sementara di neraca saldonya atau daftar sisanya di situ ada aktiva tetap kendaraan ya, sebesar 100 juta. Maka kita kalikan 10%-nya dengan 100 juta. Bagaimana akunnya? Maka akun yang digunakan beban penyusutan kendaraan debit 10 juta dan akumulasi penyusutan kendaraannya kredit 10 juta. Dari mana 10 jutanya? 10% dikali 100 juta nilai dari kendaraan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, asuransi dibayar tepat 1 Mei 2006 untuk 1 tahun. Ya. Sementara di daftar sisa itu dicatat sebagai beban asuransi. Maka di di jurnal penyesuaian yang harus kita cari adalah berapa asuransi dibayar di mukanya, berapa harta yang masih ada. Nah, dan jurnal yang kita buat adalah asuransi dibayar di muka, debit 2 juta, kemudian beban asuransinya kredit 2 juta. Dari mana 2 jutanya? Jadi 1 Mei sampai 31 Desember itu 8 bulan. Itu yang sudah menjadi beban asuransi. Sementara yang belum menjadi beban masih ada 4 bulan. Jadi 12 bulan dikurang 8 bulan, itu 4 bulan. Inilah yang 4 bulan ini yang kita kalikan dengan 6 juta dibagi 12. Dapatlah 2 juta. Nah, setelah didapatkan jurnal penyesuaiannya seperti ini, itu kita masukkan ke kertas kerjanya. Ya, jadi jurnal penyesuaian yang ini, yang tadi yang kita sudah buat, itu kita masukkan ke kertas kerja. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sebelumnya tadi Bu jelaskan ya, bahwa yang di neraca saldo di daftar sisa, ini kita masukkan semua di daftar sisa. Kemudian di jurnal penyesuaian ini itu kita masukkan juga semua di sini jurnal penyesuaian. Nah, kita perhatikan apakah benar dia masukkan itu sesuai atau tidak. Nah, kendaraan ternyata salah. Kenapa? Karena di kendaraan dia masukkan penyesuaian, sementara tidak ada penyesuaian kendaraan. Kemudian akun penyusutan kendaraan di sini juga salah karena dia tidak masukkan yang ada di neraca saldo. Kemudian Privo Akisa ini benar. Di sini 2 juta, kemudian masuk di sana juga 2 juta ya. Dan untuk penyusutan kendaraan itu tidak benar karena dia tidak masukkan yang dari dia masukkan di kolom neraca sehingga dia tidak tepat. Dan yang terakhir, asuransi dibayar di muka itu benar. Ya, jadi ini tadi asuransi dibayar di mukanya 2 juta itu dimasukkan di kertas kerja. Masuk di penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikannya dan masuk di kolom neraca. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, itulah pembahasan soal kedua. Ini memang agak panjang karena butuh 2 step, 2 langkah ya. Kita buatkan dulu jurnal penyesuaiannya, setelah itu kita masukkan di kendaraan. Oke. Baik, Nanda hebat semuanya dan guru pendamping yang sangat luar biasa. Itulah materi kertas kerja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat, tetap selalu berkeinginan untuk belajar dan belajar. Ya, berkarakter cerdas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.